Orien Kamasu. Orien Kamasu menurut gua merupakan salah satu pilihan jam tangan diver yang terbaik yang ada di pasar saat ini. Dan di video kali ini gua bakal ngelakuin review terhadap jam tangan tersebut. Tapi sebelum gua mulai videonya, gua mau lakuin wristwatch check dulu. Di video kali ini gua menggunakan jam tangan Seiko SNXS 77K1 blue dial dengan leather strap. Dan di video kali ini gue juga ditemani oleh rekan gue Aras yang sedang. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya, and let's play. Oke, sekarang di depan kita sudah ada jam tangan Orien Kamasu Green Dial, atau ada juga yang menyebutkan Orien Mako 3 Green Dial, dan kita bakal review jam tangan ini. Dan untuk yang pertama kita bakal nge-review casing dari jam tangan Orien Kamasu Green Dial ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi casingnya, kita bisa lihat bahwa dia menggunakan bahan stainless steel dengan finishing di bagian atas adalah finishing brush, lalu di bagian samping dia menggunakan high polish. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia tidak terlalu mencolok karena di bagian atasnya itu dia menggunakan finishing brush. Tapi dia juga tidak terlalu boring karena dengan adanya finishing high polish di sisi sebelah samping-sampingnya itu membuat jam tangan ini memiliki kesan yang elegan juga. Nah, di bagian crownnya itu sudah menggunakan sign crown, tapi di sini sign crownnya berbeda dengan sign crown Orien sebelumnya, dimana kalau Orien di seri-seri sebelumnya dia menggunakan bentuk engraving yang lebih dalam. Kalau ini sepertinya hanya laser engraving aja, jadi ada sedikit pengurangan kualitas di bagian crown. Lalu dari sisi crownnya juga sudah memiliki crown guard, dan juga kita lihat di sini bahwa bentuk crownnya menurut gua untuk sebuah jam tangan diver agak sedikit kecil. Jadi kalau menurut gua akan lebih baik jika ukurannya agak sedikit lebih besar. Dan menurut gua sih untuk ukuran crown yang ideal itu ada pada Seiko SKX. Menurut gua itu besarannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lalu untuk bentuk secara keseluruhan kita bisa lihat tidak terlalu banyak perbedaan jika kita bandingkan dengan Orien Ray 1 maupun Orien Ray 2. Bedanya kalau Orien Ray 1 di sini masih terdapat pusher untuk penggantian hari. Tapi sekarang semuanya sudah ada di crown untuk pengaturan jam, tanggal maupun hari. Ukuran dari casingnya kita akan ukur dengan menggunakan jangka sorong. Kita akan ukur. Untuk bagian dari diameternya itu ukurannya di 41,9 atau 42. Lalu dari sisi lak to laknya 47 mm. Lalu ketebalannya 12,8. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ukurannya cukup compact, cukup slim untuk sebuah jam tangan diver, dan juga sangat cocok untuk jam tangan bagi pergelangan tangan yang tidak terlalu besar. Lalu untuk lug width-nya sendiri itu ada di 21,8 atau 22 mm. Jadi kurang lebih ini bagian dari casingnya. Secara keseluruhan gua suka dengan bentuk casingnya, tapi sedikit agak boring karena menurut gua tidak terlalu ada perbedaan signifikan dari Orien Ray di seri sebelum-sebelumnya. Menurut gua bagian dial adalah menjadi sorotan utama dari jam tangan ini, karena kalau misalkan kita lihat di sini, jam tangan ini memiliki sunburst effect dial. Warnanya itu bukan hijau yang benar-benar hijau, tapi ada sedikit kebiru-biruan. Jadi kalau menurut gua ini jam tangan dengan dial yang cukup unik. Kalau misalkan kalian mencari jam tangan dengan dial yang pure hijau, benar-benar hijau,
jam tangan ini menurut gue tidak cocok untuk kalian. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencari jam tangan dengan dial yang warnanya hijau, biru, dan unik gitu ya, jadi menurut gue ini jam tangan yang sangat cocok. Lalu kalau misalnya kita lihat di bagian dialnya sudah mengaplikasikan applied index dengan luminous. Lalu di bagian jarumnya itu juga sudah memiliki luminous, dan di bagian detiknya ini terdapat detail berwarna merah di bagian tipnya dan juga sudah memiliki luminous. Jadi secara overall menurut gua ini sudah bisa dikategorikan sebagai jam tangan diver dengan luminous yang cukup lengkap, karena di semua sisinya sudah terdapat luminous. Termasuk di bagian dari rotating bezelnya itu juga sudah memiliki luminous pip di bagian jam 12 dari rotating bezelnya. Lalu kalau misalkan kita lihat dari bezelnya itu juga memiliki keunikan. Meskipun dari bahan insert bezelnya itu masih menggunakan aluminium, tapi kalau menurut gua finishingnya ini jauh lebih baik dibanding dengan jam tangan Orient Ray di seri sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sini warnanya hijau, tapi kalau di sudut-sudut tertentu warnanya sedikit lebih gelap atau cenderung hitam. Tapi secara overall bentuk dari bezel insertnya mirip dengan Orient sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, bentuk dari rotating bezelnya ini sedikit lebih tinggi jika kita bandingkan dengan seri Ray sebelum-sebelumnya. Di sini sedikit lebih tinggi dan gripnya pun lebih mudah. 120 klik dengan klik yang menurut gue juga enak untuk didengar. Lalu upgrade terbesar lainnya dari jam tangan ini adalah dia menggunakan sapphire crystal. Kalau misalkan di seri-seri sebelumnya masih menggunakan hardlex mineral crystal, sekarang sudah menggunakan sapphire crystal. Jadi menurut gue ini merupakan upgrade yang sangat signifikan dari jam tangan ini. Lalu di bagian jam 3 itu terdapat day and date, di mana sudah memiliki framing ya. Kalau misalkan kita lihat di sini sangat bagus, detailnya juga sangat rapi. Kalau menurut gua kualitas dari jam tangan ini secara build quality, secara quality control itu lebih baik dibanding dengan Seiko. Oke, sekarang kita bakal bahas movement dari jam tangan Orient Kamasu Green Dial. Untuk movement sendiri tidak ada upgrade dari seri sebelumnya, masih menggunakan movement in-house automatic F6922 dan memiliki power reserve 40 jam. Dan menurut gua secara overall kualitasnya oke, reliable, terus dari sisi akurasinya juga masih oke. Untuk penggunaan harian, complication day and date menurut gua sangat fungsional, sangat membantu. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet ngecek HP untuk tahu sekarang hari dan tanggal berapa. Lalu dari sisi movement sendiri menurut gua dengan kualitas Orient yang selama ini setelah gua pakai sangat baik, dan juga tidak ada yang terlalu spesial juga. Jadi ya menurut gua sih movementnya oke-oke aja. Jadi memang gue lihat untuk seri Kamasu ini Orient lebih fokus untuk melakukan upgrade terhadap build quality secara keseluruhan. Lalu dari sisi upgrade sapphire-nya juga. Jadi menurut gue tidak ada upgrade untuk movement fair enough. Karena kalau misalkan kita lihat di seri sebelumnya, di seri jam tangan Ray 2, itu upgrade yang sangat signifikan adalah pergantian movement dari Ray seri pertama. Jadi untuk seri movement kali ini menurut gua fair enough, tidak ada upgrade, tidak terlalu masalah buat gua. Yang jelas movement ini cukup reliable untuk kita gunakan secara harian. Braceletnya itu sudah terdapat baret-baret karena memang jam tangan ini cukup sering gua pakai. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi quality-nya, ini terdapat upgrade yang sangat signifikan kalau misalkan kita bandingkan dengan jam tangan Ray sebelumnya atau jam tangan seri Mako sebelumnya. Kalau kita lihat di sini finishingnya itu di bagian atas full dari brushed, lalu di bagian sampingnya high polish. Dan ini solid stainless steel, walaupun di handlingnya masih hollow, masih kopong, tapi menurut gua it's okay. Lalu untuk claspsnya juga menurut gua kualitasnya sedikit lebih baik, meskipun dari sisi bentuknya menurut gua ini masih sangat generik dan kurang menarik, tapi ya oke lah. Lalu untuk pengaturan micro adjustmentnya sendiri terdapat 4 lubang. Menurut gua ini juga sangat handy, cukup enak karena di seri sebelumnya masih menggunakan 3 lubang.
Dan kalau kita perhatikan di sini untuk buckle clasp-nya itu sudah ada guard-nya juga. Dari sisi bentuknya agak sedikit panjang kalau misalkan kita bandingkan dengan seri sebelumnya. Untuk overall-nya secara bracelet-nya ini menurut gua oke, sehingga gua masih bisa mempertahankan bracelet-nya. Dimana kalau misalkan kalian ikutin channel ini, di video pertamanya gua menggunakan Orient Ray Raven generasi pertama, itu gua langsung ganti dari bracelet-nya. Karena gue sangat tidak suka dengan braceletnya. Tapi kalau untuk kali ini gue merasa upgrade yang diberikan cukup oke, cukup baik. Tapi kalau misalkan gue boleh kasih masukan sedikit, gue lebih suka kalau misalkan ada variasi di bagian atasnya. Dimana di bagian tengah menurut gue kalau dikasih finishing high polish akan lebih cakep, lebih bagus. Jadi ada sedikit variasi dari bagian braceletnya. Karena menurut gue kalau kita lihat di sini terlalu datar, plain gitu ya, kurang menarik. Tapi kalau kita omongin dari sisi quality, oke, bagus. Nah, tapi di sini ada sedikit yang mengganggu. Kalau misalkan kita lihat di sini terdapat goresan yang cukup jelas. Kita lihat di sini. Nah, goresan ini terjadi karena menurut gua terdapat desain yang kurang diperhitungkan. Jadi goresan ini bisa terjadi karena kalau misalkan kita tekuk jamnya seperti ini, dia akan memberikan goresan terhadap bagian braceletnya. Jadi ini menurut gua agak sedikit lucu aja. Kenapa desainnya bisa mengakibatkan baret tanpa harus kita benturkan, tapi karena dari desainnya yang menurut gua agak sedikit gimana ya, agak sedikit aneh aja gua ngelihatnya kenapa bisa terjadi hal demikian. Untuk harganya sendiri, waktu gua beli itu di kisaran 3.250.000, tapi sekarang karena barang ini cukup jarang di pasar, cukup susah untuk dicari, ini kalian kalau beruntung bisa dapetin di harga 3,8 sampai 4 jutaan lebih. Jadi memang sepertinya Orient tidak terlalu banyak memproduksi untuk seri ini. Ini gua asumsi aja ya, karena gua melihat memang seri ini agak susah untuk ditemukan. Lalu juga secara overall harga segitu make sense dengan kualitas yang lu dapetin, movement yang solid in-house, sudah mendapatkan sapphire crystal. Lalu dari sisi build quality-nya solid, diver 200 meter, menurut gua harga segitu sangat reasonable dan cukup sulit untuk disaingi. Karena menurut gua untuk jam tangan dengan kualitas seperti ini di luaran sana tidak terlalu banyak pilihannya. Mungkin ada beberapa pilihan diver dari Seiko, cuman secara pendapat gue pribadi, gue masih lebih prefer jam tangan ini. Lalu untuk overall secara keseluruhan, gue suka dengan jam tangan ini karena satu, dari sisi dialnya itu tidak pasaran, karena gue belum pernah menemukan dial yang seperti ini. Lalu dari sisi bezelnya juga memiliki karakter yang serupa, hijau tapi tidak terlalu mencolok. Lalu dari sisi sapphire crystalnya gue sangat suka, dari movementnya sangat solid, harganya make sense. Lalu untuk dari sisi bracelet mungkin belum superior tapi sudah cukup baik. Untuk upgrade-nya sendiri gue rasa sangat make sense kalau misalkan kalian punya jam tangan Ray di seri 1 atau seri 2 untuk upgrade ke sini, karena dari sisi desain terutama di bagian dialnya terdapat perubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian indeksnya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan jam tangan ini, gue sangat merekomendasikan jam tangan ini karena secara overall menurut gue jam tangan ini memiliki value yang sangat-sangat baik. Oke, segitu adalah review dari jam tangan Orient Kamasu Green Dial. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you, see you in another video and bye-bye.